Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Nurjana, NPM 202201033, perwakilan dari kelompok 1, izin mempresentasikan hasil PJBL dari kelompok kami, yaitu gangguan sistem integumen pada kasus Skabies di Pondok Pesantren Insan Cendekia. Berikut anggota kelompok 1 yaitu Brian, Anjali Putri Permatasari, Karimah Fahmawati, Agitya Rahayu Ningrum, Haisabila Jari Oktavia, Alia Khansa, Alia Sinta Dewi Maulina, Kofi Aprilia Putri Marsanda, Citra Larasati, Emma Nurjanah, dan Emilatul Kiptiah. Sistem integumen. Integumen berasal dari kata integumentum yang artinya penutup. Sistem integumen ini adalah organ sistem yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kondisi tubuh manusia. Organ yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Sistem integumen ini mampu memperbaiki dirinya sendiri apabila terjadi kerusakan yang tidak terlalu parah, dan merupakan mekanisme pertahanan tubuh pertama, atau pembatas antara lingkungan luar tubuh dan dalam tubuh. Macam-macam gangguan pada sistem integumen yaitu ada bisul, kudis, gudik atau skabies, jerawat, luka bakar, kanker kulit, dan campak. Untuk definisi skabies sendiri yaitu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei varhominis yang penularannya melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Faktor sanitasi rumah dan personal hygiene dapat mempengaruhi penularan penyakit. Penyakit skabies ini ditandai dengan rasa gatal yang sangat mengganggu, timbul kemerahan, dan dapat menular. Berikut merupakan gambar dari bakteri Sarcoptes scabiei varhominis yang menyebabkan skabies. Untuk epidemiologinya sendiri yaitu skabies cenderung tinggi karena pada usia anak-anak, remaja, bahkan dewasa. Lingkungan yang padat penduduk dan kurang kebersihan, kurangnya kebersihan diri, kurangnya terpapar informasi, kurangnya kebersihan pada sumber air. Lalu bagaimana cara hidup skabies itu? Telur dari tungau skabies betina akan menetas 3-4 hari menjadi larva, berkaki 3 pasang. Setelah menjadi larva akan berubah menjadi nimfa dan 3 hari berikutnya nimfa akan berubah menjadi tungau dewasa. Bagian-bagian badan yang diserang oleh Sarcoptes scabiei varhominis betina yaitu pada bagian kulit yang tipis dan lembab, seperti lipatan kulit, pada sela-sela jari tangan, ketiak, dan selangkangan. Tungau tersebut akan membuat terowongan pada kulit yang menyebabkan sensasi panas dan juga gatal. Untuk cara penularan skabies yaitu dibedakan menjadi 2, langsung dan tidak langsung. Langsung yaitu skin to skin atau kulit ke kulit, berjabat tangan secara langsung pada penderita skabies, tidur bersama pada tempat tidur yang sama, berhubungan seksual dengan penderita skabies. Untuk penularan secara tidak langsung yaitu melewati benda yang dipegang penderita, contohnya peralatan makan seperti gelas, piring, bergantian pakaian dan handuk mandi dengan penderita, tidak mengganti sarung bantal dan spray secara rutin. Untuk tanda dan gejala skabies sendiri yaitu gatal akan terjadi terutama pada malam hari. Bagian yang terkena akan mengalami kemerahan, gatal, dan muncul seperti benjolan kacang berisi nanah. Bagian kulit yang lembab akan lebih mudah terkena, seperti lipatan ketiak, sela-sela jari, daerah kemaluan, telapak tangan, dan kaki. Terdapat terowongan yang dibentuk oleh tungau pada permukaan kulit, maka akan tumbuh lesi atau luka yang sangat gatal dan menyebabkan kemerahan. Cara pencegahan skabies yaitu bisa menjaga kebersihan lingkungan, mandi 2 kali sehari, tidak bergantian pakaian dan peralatan mandi, mandi menggunakan sabun, rajin memotong kuku, mengganti spray dan sarung bantal secara rutin. Untuk penata laksanaannya yang umum adalah edukasi pentingnya kebersihan lingkungan, edukasi pentingnya kebersihan diri, mandi minimal 2 kali sehari, tidak bergantian pakaian dengan orang lain, dan menjemur handuk yang sudah dipakai. Pemakaian obat kulit secara teratur dan benar, malam sebelum tidur. Setiap anggota keluarga
Untuk mengurangi resiko terkena gejala, maka harus mendapatkan pengobatan yang sama dan ikut menjaga kebersihan. Untuk penata laksanaan khusus yaitu permethrin cream 1% untuk kepala dan 5% untuk badan, lindai 1%, sulfur precipitatum 6%, benzil benzoat 25%, dan crotamiton cream. Diagnosa keperawatan yang muncul adalah 1. Gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan kelembapan dan kurang terpaparnya informasi. Mempertahankan atau melindungi integritas kulit dibuktikan dengan data objektif. Ada 2 santri yang terkena skabies tetapi sudah mulai kering dan sembuh. Lingkungan pondok pesantren terlihat kumuh dan banyak air menjadi genangan jika hujan. Kamar santri terlalu sempit jika digunakan untuk 15 orang karena menjadi lembab dan kurang udara. Tingkat kebersihan santri yang kurang. Untuk diagnosa yang kedua yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi dibuktikan dengan data objektif. Lingkungan pondok pesantren terlihat kumuh dan banyak air menjadi genangan jika hujan. Kamar santri wanita terlalu sempit jika digunakan untuk 15 orang karena menjadi lembab dan kurang udara. Tingkat kebersihan santri wanita sangat minim dan terbilang jorok. Data subjektif, santri mengatakan sering berganti alat mandi seperti handuk dan juga sarung. Santri mengatakan sering mandi bahkan BAK atau BAB di sungai. Santri mengatakan sangat jarang mengganti spray tempat tidur. Untuk keluaran keperawatan atau SLKI yaitu integritas kulit dan jaringan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 30 menit, maka diharapkan masalah gangguan integritas kulit dan jaringan dapat teratasi dengan kriteria SIL. Kerusakan lapisan kulit dari sedang menjadi menurun, nyeri dari sedang menjadi menurun, kemerahan dari sedang menjadi menurun, suhu kulit dari sedang menjadi membaik, sensasi dari sedang menjadi membaik. Tingkat pengetahuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 30 menit, diharapkan pasien mengerti tentang penyakit yang diderita pasien dengan kriteria SIL meningkat. Perilaku sesuai anjuran dari cukup menurun menjadi cukup meningkat. Verbalisasi minat dalam belajar cukup menurun menjadi cukup meningkat. Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik dari cukup menurun menjadi meningkat. Kemampuan menggambarkan pengalaman sebelumnya dari cukup menurun menjadi cukup meningkat. Untuk intervensi keperawatannya yaitu perawatan luka, observasi, monitor karakteristik luka misalnya drainase, warna, ukuran dan bau, monitor tanda-tanda infeksi. Terapeutik, bersihkan jaringan nekrotik, pertahankan teknik steril. Edukasi, jelaskan tanda dan gejala infeksi, anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein. Kolaborasi, kolaborasikan pemberian antibiotik. Untuk edukasi kesehatannya yaitu observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, identifikasi faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku gaya hidup bersih dan sehat. Terapeutik, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, berikan kesempatan untuk bertanya. Edukasi, jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan, ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat, ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Implementasi keperawatannya, untuk diagnosanya D0192, Minggu 9 Oktober 2022 pukul 13 sampai 16. Implementasi, melakukan pengajian ke Pondok Insan Cendekia, melakukan pengkajian menggunakan kuesioner tingkat personal hygiene, melakukan pengkajian menggunakan format pengkajian sistem integumen, melakukan pengkajian menggunakan format umum, evaluasi pukul 15.30 sampai 16. Para santri mengatakan baru pertama kali dilakukan pengkajian. Para santri mengatakan merasa awam tentang pengkajian dan form yang diberikan. Objektif, para santri mampu bekerja sama dengan baik saat dilakukan pengkajian. A. Masalah teratasi sebagian. Planning, intervensi dilanjutkan. Untuk diagnosa kedua yaitu Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 14 sampai 14.15. Para santri mengerjakan pretest sebelum dilakukannya pendidikan kesehatan materi skabies. Pukul
Evaluasi pukul 14.15 sampai 14.20, para santri mengatakan masih bingung mengenai skabies dan banyak menebak jawaban saja. Para santri mengerjakan berita sesuai dengan arahan. Masalah keperawatan teratasi sebagian. Intervensi dilanjutkan. Untuk yang kedua yaitu Minggu 22 Oktober pukul 14.20 sampai 14.50, para santri mengerjakan post-test setelah dilakukannya pendidikan kesehatan materi skabies. Untuk evaluasinya, para santri mengatakan menjadi lebih tahu mengenai materi penyakit menular skabies. Para santri mampu menjelaskan materi yang sudah diberikan dari definisi skabies, tanda gejala, cara penularan, dan pencegahan. Para santri mengajukan beberapa pertanyaan. Para santri antusias mendengarkan serta mengikuti kegiatan penyuluhan. Untuk selanjutnya yaitu nomor diagnosa D0111. Implementasi, para santri mengerjakan post-test setelah dilakukannya pendidikan kesehatan materi skabies. Evaluasi S. Para santri mengatakan menjadi lebih mudah saat mengerjakan post-test setelah pendidikan kesehatan dilakukan. Para santri mengatakan mampu menjawab pertanyaan dengan baik. O. Para santri mengerjakan post-test sesuai dengan arahan. A. Masalah keperawatan teratasi sebagian. P. Intervensi dilanjutkan. Pukul 15.20 sampai 15.30, yaitu implementasinya memberikan poster tentang materi skabies yang sudah diberikan, berisi definisi, penyebab, cara penularan, dan cara pencegahan, serta menempelkan poster yang sudah diberikan di lingkungan sekitar pondok pesantren. Evaluasi pukul 15.30, para santri mengatakan merasa senang diberi poster. Para santri mengatakan poster tersebut sangat bermanfaat untuk pencegahan skabies dan mudah diingat. O. Poster dipasang di lingkungan pondok pesantren. A. Masalah teratasi sebagian. P. Intervensi dilanjutkan. Berikut merupakan lampiran berupa foto dan video. Untuk videonya yaitu berupa link YouTube yang bisa diakses melalui YouTube. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Terima kasih, sekian presentasi PJBL. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih.